Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 12 Juni 2022. Hari Minggu, hari yang baik untuk kita, terutama untuk investor yang tidak memiliki banyak waktu untuk melihat-lihat kondisi market, melihat-lihat kondisi portofolio kita, melihat-lihat saham incaran kita. Kita harus bisa melihat bagaimana ke depan, ya, potensi-potensi apa yang bisa kita tangkap sekarang, ancaman-ancaman apa yang harus kita hindari segera sekarang. Nah, ini waktu yang tepat di hari Minggu ini, kita memiliki banyak waktu, kita bisa sembari kita menikmati waktu bersama keluarga, tidak ada salahnya kita meluangkan sedikit waktu untuk melakukan mereview market, melihat-lihat kondisi saat ini. Karena ya bagi kita yang berinvestasi, apalagi yang trading, tentu saja ya semakin banyak kita melihat kondisi market, semakin banyak yang bisa kita ketahui, dan semakin baik tentu saja keputusan yang kita dapat ambil, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Di Yeftalk edisi sebelumnya, mungkin Bapak Ibu masih ingat kita membahas terkait ancaman inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga energi yang berpotensi atau menyebabkan naiknya cost, sehingga akan bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak baik seperti menurunnya profitabilitas dan sebagainya. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas ancaman selanjutnya, ancaman atau risiko yang bisa dihadapi, tentu saja tidak dalam jangka pendek tapi dalam beberapa waktu ke depan, dalam beberapa bulan ke depan atau di tahun depan dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga tetap akan membahas ide-ide Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar Yeftalk edisi terakhir, edisi 8 Juni 2022. Saham-sahamnya apa saja kita akan bahas, baik itu yang konsultasi terkait trading ataupun investasi, kita akan bahas, kita akan jawab secara ringkas, sebaiknya kita bisa jawab semampu kita. Kita akan bahas. Jadi apabila Bapak Ibu punya ide saham yang menarik untuk dibahas, entah itu investasi ataupun trading, silahkan isi di kolom komentar. Di edisi selanjutnya kita akan bahas ide tersebut. Oke, malam ini juga edisi spesial. Jadi edisi penawaran spesial untuk PIR, yaitu Invest in June. Apabila Anda ingin join PIR dengan ada voucher voucher paket 3 bulan vouchernya 475.000, paket 6 bulan 950.000, dan paket 12 bulan 1,8 juta. Jadi voucher ini dapat Anda manfaatkan untuk perpanjang ataupun untuk join layanan lain. Misalkan Anda pengen nyobain PTR, Anda bisa pakai voucher ini sebagai potongan atau sebagai untuk mengurangi biaya investasi untuk join layanan lain atau untuk perpanjang PIR kalau misalkan Anda cocok dengan layanan PIR. Nah, silahkan manfaatkan penawaran ini sampai dengan tanggal 13 atau besok, hanya 1 hari, hanya 24 jam. Jadi silahkan Anda segera hubungi admin di WA ataupun di Telegram kalau Anda berminat. Kalau nggak berminat ya nggak apa-apa. Jadi silahkan hubungi di Telegram kami. Silahkan Anda bisa hubungi WA ataupun Telegram ya. Jadi ini lengkapnya, silahkan Anda cek bagaimana cara daftarnya dan sebagainya. Anda bisa langsung hubungi admin. Layanannya seperti apa Anda bisa cek di website kami. Apa saja yang didapatkan harusnya sudah ada lengkap tertulis di sana bagaimana kinerja PIR. Silahkan Anda cek di layanan di info layanan atau membership di website kami yefadvisor.com. Oke, kita langsung mulai saja Yeftalk malam ini edisi spesial Yeftalk edisi investasi Kita mulai dari melihat IHSG seminggu terakhir ini Jadi IHSG total pergerakan secara minggu kemarin IHSG minus 1,34%, meskipun di pertengahan minggu IHSG sempat mengalami kenaikan menyentuh 7.200-an, tapi di akhir minggu kemarin di perdagangan hari Jumat IHSG rontok atau jatuh, turun signifikan 1,34%. Seperti yang sudah kami jelaskan, adanya dividend effect akan mempengaruhi IHSG untuk koreksi. Ini sudah kami jelaskan di tanggal 5 Juni
2022, di mana prediksi kami IHSG akan bergerak di kisaran 7.200 sampai dengan 7.030, 7.040. Jadi tidak turun lebih dari 7.040 dengan kecenderungan turun. Ya, dengan kecenderungan turun. Nah, bagaimana minggu depan? Seharusnya ketika video ini kami publish, Anda sudah bisa membaca bagaimana stock call atau prediksi IHSG untuk selanjutnya. Ya, Anda bisa baca di website kami yefadvisor.com ya. Silakan cari, nanti akan ketemu stock call. Ini gratis ya, bisa diakses untuk semua pengunjung, tidak hanya member. Oke. Kita langsung masuk ke ide saham yang sudah masuk di kolom komentar di YEFTALK edisi 8 Juni 2022. Oke. Pertama dari Akil Official. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Menurut Pak Yef seperti apa analisa untuk KKGI karena sudah 2 hari berturut-turut ARB, kira-kira level entry swing trade yang ideal? Oke, kita lihat KKGI. Oke, ini nih ya, KKGI terakhir sudah mencapai level extend 2. Artinya apa? Artinya KKGI sudah sangat tinggi. Ya, yang berani beli di atas ya nggak masalah asalkan disiplin dan tahu seperti ini. Ini adalah karakteristik saham KKGI. Kita coba bersihkan dulu. Ini adalah karakteristik KKGI. Ketika dia akselerasi, selanjutnya adalah koreksi signifikan, membentuk V, ya, membentuk V. Meskipun V ini tidak merubah tren, dia tetap naik. Nah, ini kembali terbentuk pada perdagangan seminggu terakhir ini. Koreksinya cukup signifikan, bahkan terakhir di ARB, ya, gap down dan ARB. Ini adalah indikasi yang kurang baik. Nah, dilihat dari kondisi terakhir ya, adanya dead cross MACD ini persis terjadi seperti bulan Maret yang lalu ketika dia akselerasi naik dari 300 menyentuh 540 dan turun kembali ke 300 lagi. Nah, ini berarti KKGI berpotensi turun hampir sama dengan waktu itu di bulan Maret. Nah, berapakah target turunnya? Kalau kita melihat dari KKGI ini karakteristiknya adalah super agresif. Jadi dia bisa turun melebihi 0,618. Nah, 0,618-nya sekarang ini apakah sudah tercapai atau belum? Ternyata tepat di 0,618. Kebetulan ini merupakan support yang dibentuk di Mei tanggal 20. Ya. Nah, berarti ini adalah target di mana turun ideal. Namun karena karakteristiknya dari saham KKGI ini adalah super agresif, jadi sangat memungkinkan untuk dia turun sampai dengan 0,7 yaitu di 510. Menurut kami ini masih bisa ditunggu di 510. Apakah bisa lebih dalam atau tidak? Kalau dia turun lebih dalam, berarti target turunnya adalah target turun berikutnya adalah di gap 450. Di situ ada gap terbuka. Ini ya, gap terbuka. Jadi seperti ini karakteristik saham KKGI. Perlu kita ketahui sehingga ketika kita beli pastikan Anda sudah melakukan analisa dan Anda sudah tahu apakah saham ini sudah sangat tinggi untuk dibeli atau belum. Ya. Seperti itu kira-kira. KKGI bisa ditunggu lagi mungkin di harga yang lebih rendah mendekati EMA 60 atau di bawah sedikit EMA 60 yaitu di 510 saat ini untuk daily ya. Oke. Untuk swing mungkin kita harus lihat reaksinya apakah dia kuat atau tidak. Jadi sebaiknya kami sarankan untuk tidak berspekulasi atau menangkap pisau jatuh. Kalau dia sudah memang stabil, dia sudah mengindikasikan potensi kenaikan, baru kita mungkin eksekusi dengan risk yang sesuai dengan profil kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke ide berikutnya. SMDR capai 4.000 langsung melorot. Bisa tunggu di berapa nih? Bisa naik lagi kah? Katanya target cuma di 4.000. Kita coba lihat Samudra. Jadi SMDR itu targetnya sudah tercapai, yang pertama di 3.700, kedua di 4.000, ketiga itu di 4.280. Apakah masih bisa naik lagi? Menurut kami masih sangat bisa. Ya, memang ini saham sudah sangat tinggi seperti pembahasan di YEFTALK sebelumnya. Anda cari di Telegram, ketik SMDR nanti akan ketemu di analisa terakhir. SMDR ini
merupakan saham yang memang sudah naik sangat-sangat tinggi. Ya, ingat satu hal, tidak ada saham yang naik terus, ya. Pasti akan ada waktu tertentu dia akan mengalami koreksi dan itu sangatlah wajar. Kenapa? Karena orang akan berpikir untuk melakukan take profit atau berpikir ini sudah terlalu tinggi untuk di hold dan sebagainya, sehingga muncullah tekanan jual. Dan sementara ini yang saya lihat tekanan jualnya memang belum mengindikasikan koreksi atau reversal atau pembalikan tren. Jadi koreksi ini kita anggap masih koreksi yang wajar. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan yang mendukung asumsi tersebut adalah volume transaksinya masih relatif rendah dan di sini mungkin belum terbentuk topik. Ya. Jadi ya mungkin saja dia masih bisa mengalami kenaikan ke target 4.290 atau setidaknya dia akan menguji kembali atau yang menyentuh kembali level 3.950 sampai dengan 4.000 level psikologis 4.000. Pertanyaannya sudah terjawab ya. Bisa naik lagi kah? Tunggu di berapa? Oke, tunggu di berapa? Kita coba lihat karakteristik dari SMDR ini relatif moderat ya. Kalau kita lihat dari pergerakan naiknya ini cukup signifikan, namun dia bertahap yang tidak terbentuk wave-wave yang signifikan atau agresif seperti yang Anda lihat tadi di saham KKGI. Artinya memang karakteristiknya tidak lebih agresif dari KKGI. Jadi kita bisa menargetkan target ideal. Pertama, dia kemarin sempat menyentuh level 0,3 yaitu di 3.490 dan dia rebound sedikit mengalami penguatan. Artinya di sini memang ada yang menunggu untuk buy. Kemudian target ideal atau best price sementara ini yaitu di 3.150. Ya, kira-kira di situ KKGI masih belum membatalkan kenaikan berikutnya atau belum berbalik tren, ya. Oke, kira-kira begitu. Kemudian dari OnSeed, mantap, sangat membantu. Terima kasih sama-sama. Bisa dibantu untuk saham DSNG sudah mulai beli sedikit-sedikit jika investasi untuk investasi alias sekitar 2 tahun. DSNG untuk investasi 2 tahun ke depan. Ya, DSNG untuk investasi 2 tahun ke depan. Pertama-tama kita harus perlu melihat kondisinya, apakah dia salah satu perusahaan yang positif atau negatif. Pertama, dia memang saat ini posisinya positif dan di 2021 ini kita lihat profitabilitasnya mengalami peningkatan untuk NPM-nya. Kemudian kita lihat dari pertumbuhannya relatif untuk revenue cukup stabil mengalami pertumbuhan, namun untuk bottom line memang naik dan turun ya. Jadi di sini kita bisa melihat dari pertumbuhannya relatif aman ya. Kemudian kita lihat beberapa rasio yang penting untuk kita perhatikan. Memang mungkin kita bisa melihat dari laba bersih, dari net marginnya ini mengalami peningkatan yang cukup baik dari 2020 yang mana dia sempat di bawah 5 ya. Kemudian NPM-nya naik ke angka 7, 10 dan 12 di tahun 2022. Jadi kemungkinan ya masih cukup baik sampai dengan ya kita katakan beberapa tahun ke depan secara fundamental. Nah, apakah secara teknikal juga mendukung untuk naik dalam jangka menengah panjang atau di atas 1 tahun? Menurut kami dengan kondisi harga ini monthly chart dengan harga di atas EMA 60 dan saat ini memang masih tertahan. Terakhir dia membentuk sebuah higher high di 7.770. Jadi selama dia tidak turun di bawah 475 yang support konsolidasi yang cukup ya kita katakan cukup lebar ini konsolidasinya, menurut kami ini masih akan ke atas arahnya. Jadi fundamentalnya oke, teknikalnya selama dia tidak turun di bawah 480 ke bawah, menurut kami oke-oke aja. Ya. Seperti itu, semoga menjawab ya. Oke. Kemudian dari Pak Abraham, saham coal kayak ITMG turun wajar ya Pak. Kita lihat memang beberapa saham pertambangan batubara mengalami penurunan seperti halnya PTBA dan sebagainya mengalami penurunan yang wajar ya. Nah, untuk ITMG ini menurut kami juga turunnya wajar, mungkin akan terjadi koreksi seperti yang terjadi di bulan Maret yang lalu. Atau seburuk-buruknya koreksi terjadi di Oktober 2021, dia kembali ke EMA 60. EMA 60 sekarang ini di 30 sampai dengan 29.000. Ini adalah support dinamis sehingga bisa berubah-berubah. Jadi sementara ini mungkin
ITMG masih tergolong koreksi wajar. Support terdekatnya di support gap 32700, support gap kedua atau support selanjutnya yang mungkin akan menjadi target koreksi adalah 31.450 ya, kira-kira di situ. Oke, menjawab ya. Kemudian lanjut dari Pak Budi, Pak invest di emiten karya seperti Wika, ADI, PTPP, Waskita sudah oke belum? Ini kita sudah sering bahas dulu sebelum mereka turun banyak ya. Di tahun 2020, 2019 kita bahas tentang Altman, Z-Score dan sebagainya ya, Pitorsky. Banyak hal kita sudah mengkaji WSBP sampai dengan sekarang ini dia tersuspend. Gia ya salah satu BUMN juga, tapi ini emiten karya. Coba kita lihat satu persatu. Waskita dulu. Jadi secara teknikal sekarang ini Waskita ini ya, kita cepat saja ngelihatnya. Jelas ini downtrend, masih downtrend. Kemudian untuk fundamental lihat dari kinerja terakhir 2020 dia rugi 7 triliun. Kemudian di 2021 sedikit berkurang kerugiannya, tapi di sini kita lihat revenue-nya menurun dari 16T menjadi 12T. Ini adalah indikasi yang kurang baik. Kemudian di kuartal 1 2022 revenue-nya sedikit mengalami perbaikan dari 2021 dari 2,6 jadi 2,7 ya kepalanya. Kemudian untuk laba bersihnya juga kita lihat di sini masih memburuk dari rugi 46 miliar menjadi 830 miliar ya. Jadi dilihat dari situ saja kita sudah menyimpulkan masih banyak saham yang lain yang bisa kita invest. PTPP, apakah kondisinya sama atau tidak? Yang jelas teknikal masih sama downtrend. Untuk PTPP lebih baik meskipun memang masih banyak yang lebih baik lagi. Kalau untuk PTPP ini lebih baik dari Waskita karena dia tidak rugi di 2021 ataupun 2020. Kemudian di kuartal pertama 2022 ini juga relatif membaik dan tidak rugi. Jadi ya ini kalau misalkan kita harus memilih antara PTPP dan Waskita, saya akan memilih PTPP saya ya. Nggak tahu Anda. Kemudian Wika. Wika mungkin hampir sama dengan PTPP, sedikit lebih baik dari Waskita, ya tidak rugi. Kemudian kita lihat di 2021, 22 belum ada, mungkin sudah ada rilisnya, silahkan dicek. Anda compare antara kuartal 1 2022 dengan kuartal 1 2021 lebih baik atau tidak, revenue-nya atau laba bersihnya. Yang jelas di sini kita lihat memang kondisinya hampir mirip dengan PTPP, lebih baik dia tidak rugi. Kemudian ADI juga hampir sama. Jadi yang paling jelek mungkin Waskita kinerjanya karena dia rugi. Buat kami ya, ini penilaian kami ya. Penilaian dan ini kita lihat secara singkat. Kita nggak belajar lebih dalam lah. Itu tugasnya tim intelijen yang melakukan itu untuk memberikan masukan ke tim advisor peer ataupun peers apabila ada konsultasi terkait saham tersebut. Jadi pertama-tama kita harus melihat kondisi secara umum saham yang kita ingin invest. Apakah ini sebenarnya masuk ke materi yang ingin kita bahas di malam ini ya, karena kebetulan ada pembahasan terkait saham-saham ini. Ini adalah salah satu contoh saham yang kami hindari sejak beberapa tahun terakhir ini. Mungkin Anda sudah membaca di website kami terkait BUMN, analisa saham BUMN dulu ya, sering banyak kita tim intelijen memberikan rilis terkait kinerja-kinerja yang dianalisa, baik itu saham karya ataupun saham BUMN yang lain seperti Kras, seperti Indofarma ataupun Kimia Farma, semua ada di sana. Anda bisa lihat di website kami dan kami memang menghindari sementara ini ya, kita nggak tahu berapa tahun ke depan dia akan membaik dan sebagainya, bisnisnya akan lebih baik. Tentu saja kita akan ikuti. Tapi sementara ini memang belum ada. Bukan berarti kita benci dengan BUMN, enggak, karena kinerjanya memang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang kami tentukan. Apalagi dengan kondisi yang ini masuk ke materi ya.
apalagi dengan kondisi saat ini kita dihadapkan dengan energi tinggi, harga energi yang melambung tinggi, ya, inflasi di banyak bahan pangan, ya, seperti harga minyak goreng, ya, kemudian harga daging di beberapa negara sudah mengalami kesulitan, ya, di Singapura, ya, ayam di sana susah nyari dan sebagainya. Jadi ini akan mengakibatkan, kita masuk ke materi, ya. Ya. Di sini ketika inflasi meningkat, ya, suku bunga, ya, cepat atau lambat akan menyesuaikan. Nah, ini sudah terjadi di US, ya, di mana the Fed sudah menaikkan suku bunganya, ya, ke angka 1, ya, hampir ke angka 1. Nah, inilah sebuah indikasi yang kurang baik. Kenapa begitu? Karena proyeksi ke depan adalah terus akan mengalami peningkatan. Ini adalah proyeksinya, ya, bahkan di 2023 tahun depan itu akan mencapai level 3,5%. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru dan masih belajar belum tahu, ya, ketika suku bunga naik otomatis, ya, terjadi capital outflow, ya, dari bursa saham, ya, itu satu. Yang kedua, meningkatnya, ya, bunga, sehingga, ya, kalau kemarin kita bahas inflasi akan mempengaruhi laba operasi di beberapa emiten, ya, dengan naiknya suku bunga ini akan mempengaruhi bottom line, ya, biaya bunga akan meningkat, terutama emiten-emiten yang memiliki hutang dalam bentuk valuta asing, dalam hal ini adalah US dollar. Nah, Anda cari mana saja emiten-emiten yang memiliki utang besar dalam US dollar. Nah, itulah yang Anda harus, kalau kami, ya, akan kami hindari, ya. Nah, di sini ini kita bahas secara general tentu saja, ya, kita bahas secara general. Nantinya Anda bisa breakdown dan Anda ke masing-masing emiten yang Anda sedang incar itu kira-kira ada korelasi atau tidak, gitu, ya. Nah, yang jelas ketika kita melihat dari kondisi seperti sekarang ini dan proyeksi beberapa tahun ke depan, ya, kita akan melihat mana saja yang akan kita pilih, ya. Yang kami pilih tentu saja adalah emiten-emiten dengan, ya, dengan utang yang rendah, ya, dan utang dalam dolar yang rendah dan utang jangka pendek dan jangka panjang yang rendah juga. Nah, ini yang kita harus perlu pahami. Kenapa? Karena tidak hanya saham yang turun. Kalau misalkan gagal bayar, bisa terjadi risiko yang muncul adalah kita kehilangan modal kita ketika emiten tersebut bangkrut. Ya. Jadi kita memiliki risiko itu ketika berinvestasi. Risiko itu mutlak bisa terjadi di emiten-emiten yang Anda pilih, ya. Jadi hati-hatilah dengan memilih, apalagi Anda mau invest jangka panjang. Kalau kami dengan kondisi saat ini, kita akan sering ada waktu kita akan review dan kita memang saat ini akan melakukan perbaikan marathoner di Agustus besok akan lebih cepat, ya. Tentu saja adopsi dari beberapa masukan-masukan dan juga dari tim intelijen yang mendeteksi adanya, ya, naiknya volatilitas, baik itu yang mengganggu fundamental ataupun yang berpengaruh pada fundamental, apalagi ke teknikal. Jadi investasi kita mungkin akan dalam durasi waktu yang lebih singkat, ya. Jadi kita nggak akan hold terlalu lama, ya. Jadi itu akan nantinya disebabkan oleh adanya memang banyaknya ketidakpastian. Ya, resiko-resiko itu akan banyak muncul dengan seiring berjalannya waktu, tapi yang kita bisa lihat sekarang itu adalah bisa terjadi naiknya suku bunga ini bisa berdampak pada terganggunya pertumbuhan bottom line dan juga risiko-risiko yang, ya, cukup maksimal efeknya, yaitu dengan kebangkrutan. Nah, mungkin Anda sudah membaca utang-utang emiten-emiten seperti Waskita, ya, seperti WSBP pun, ya, PKPU, kemudian, ya, banyaklah yang sekarang ini sedang masalah, gitu, ya. Jadi dengan begitu Anda harus belajar dari situ, ya.
Sehingga Anda berhati-hati dalam memilih. Ya, berhati-hatilah dalam memilih. Ketika kita investasi, kalau saya kita tidak akan memilih terlalu banyak saham. Mungkin di portofolio pribadi itu mungkin tidak lebih dari 6 saham. Kenapa begitu? Kalau terlalu banyak akan susah untuk Anda kelola, akan lebih susah Anda akan monitor, kecuali Anda memiliki karyawan, Anda memiliki tim khusus untuk mengelola dana, ya silahkan, itu mungkin akan berbeda. Tetapi kalau Anda seorang investor yang mengelola sendiri, individu, ya selama Anda bisa kelola itu dengan ya berjalan dengan kesibukan Anda yang lain, terutama yang menghasilkan pendapatan yang lebih pasti, dari situ kita bisa simpulkan mungkin kita akan lebih meringankan beban kerja kita dengan merampingkan atau mengkompakkan portofolio kita, ya meskipun itu investasi, sehingga kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan modal yang kita miliki meskipun kecil, tapi kita tetap mendiversifikasi dengan optimal. Itu ya. Jadi di sini memang tidak sama ketika kondisi kita adalah orang yang sangat sibuk dengan orang yang memiliki sedikit lebih banyak waktu, itu akan portofolio akan berbeda. Profil resiko juga berbeda. Nah, di sini saya kasih tahu, saya akan share menurut pandangan kami ya. Dalam kondisi seperti ini, strategi investasi yang ya relatif aman adalah investasi yang memperhatikan risiko-risiko yang tadi saya bahas. Anda bisa memilih emiten-emiten yang lebih jauh dari risiko kebangkrutan karena utang dalam bentuk dolar, ya. Anda bisa cari emiten-emiten yang pertumbuhannya juga positif tetapi utangnya rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Anda bisa lihat di laporan kinerja terakhir, Anda bisa compare dengan beberapa tahun belakang, Anda bisa compare dengan kompetitornya dan sebagainya, mana yang lebih baik, mana yang lebih aman. Nah, seperti itu. Dan di situ Anda bisa memasukkan beberapa emiten terbaik saja yang menurut Anda bagus di portofolio dan tidak terlalu banyak. Kalau tidak terlalu banyak, ketika terjadi sesuatu Anda akan sangat cepat merespon itu dan Anda bisa menghindari lebih cepat risiko yang mungkin terjadi. Ini opini saya pribadi ya, silahkan Anda olah atau Anda analisa lagi atau Anda pikirkan lagi matang-matang. Yang jelas ya, saat ini setelah pandemi ini ya sudah terlewati, meskipun sekarang ini ya masih ada, tetapi akan ada muncul ya gangguan-gangguan yang lain selama Anda masih di market. Ketidakpastian itu pasti akan ada, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu. Nah, Anda bisa merespon itu dengan sangat cepat dan Anda bisa menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi berdampak pada portofolio Anda masing-masing. Nah, ini salah satu contoh yang akan kita invest di bulan Juni ini, besok Senin. Tadi kita sudah share di Peer dan Peers ya. Jadi kalau Anda join Peer ataupun Peers, Anda akan mendapatkan saham ini. Ini adalah salah satu saham yang kami sudah monitor sejak tahun kemarin. Karena sahamnya ini menurut kami sudah sangat terdiskon. Setelah dia jatuh di 2019, dia sudah mencapai peak yang cukup tinggi. Ya, kemudian dia turun cukup signifikan. Padahal kinerja fundamentalnya tidak turun sama sekali, bahkan terus bertumbuh. Anda bisa lihat ini dari 2017 sampai dengan 2021 pertumbuhannya hampir selalu di atas 20%, baik itu revenue ataupun bottom line-nya. Ya, di sini terakhir di 2021 revenue tumbuh 21% dan net profit-nya 123%. Di saat pandemi di 2020 tidak turun sama sekali. Kemudian di kuartal 1 2022 pertumbuhannya ini berlanjut ya, revenue tumbuh 11% untuk sementara ini, kemudian net profitnya 48%. Dan kita bisa lihat di sini NPM-nya cukup tebal ya. 2020 10%, 2021 naik 19%, di 2022 ini di atas 20%. Jadi ini adalah salah satu emiten secara fundamental memang sangat-sangat menarik menurut kami untuk kita beli di harga saat ini yang relatif masih terdiskon dari harga pucuknya ya. Kalau dia naik ke pucuknya kembali itu sekitar 142%. Secara teknikal Anda bisa lihat di sini ya. Indikator Smart Money Index sudah mendeteksi smart money sudah mulai masuk
di akhir 2021 ya, meskipun harganya belum terlalu bergerak dan sekarang ini mengalami peningkatan sejak bulan Mei kemarin. Jadi kami putuskan ya beberapa posisi di PIR dan PIRS kita switch ke saham ini, dan masih ada beberapa saham yang menunggu antrian karena tidak mungkin kita langsung masuk berikan banyak saham karena ini investasi, kita harus fokus juga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah salah satu emiten. Kenapa kita pilih ini? Pertama, secara indikator ya, ini emiten salah satu emiten yang relatif aman ya, karena DER-nya ini salah satu indikator saja, indikator yang lain banyak, DER-nya selalu dipertahankan di bawah 1 ya. Pertumbuhan setiap tahun ya selalu dipertahankan positif dan signifikan. Kemudian profitabilitas yang meningkat dan tebal. Ketiga, ya secara risiko dia aman dari potensi-potensi kebangkrutan. Ya, ini adalah emiten yang kami pilih, yang besok hari Senin sudah akan kita mulai akumulasi, untuk kita hold dalam beberapa waktu ke depan, mungkin beberapa bulan, mungkin sampai dengan tahun depan. Ya, itu saja. Ya, kita berharap tidak terlalu cepat naiknya, kita bisa melakukan akumulasi dengan optimal sehingga alokasi yang kita inginkan terpenuhi. Ya, tidak seperti beberapa waktu yang lalu kita invest di sebuah saham misalkan di BSSR, baru sekali akumulasi dia langsung naik signifikan, seperti saham Temas juga seperti itu. Jadi kita harapkan ini salah satu emiten yang fundamentalnya ya menurut kami tidak ada celah ya, tidak ada cacat, dan harga sahamnya juga relatif masih sangat-sangat rendah. Kalau kita lihat dari peak yang dibentuk sebelumnya di 2019, kalau dia bisa balik, recover, kemungkinan capital gain yang kita dapatkan di atas 100%. Ya kita lihat. Ya semoga bisa terwujud. Dan selain ya terwujud itu, kita juga aman dari risiko-risiko yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi ini materi sudah kita bahas ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda berminat dengan saham ini, Anda bisa manfaatkan join PIR dengan penawaran invest in June. Ya, Anda silahkan kontak admin di Telegram ataupun WA, tanya-tanya boleh, silahkan Anda tanya apa saja yang Anda dapatkan. Tapi sebenarnya sudah dijelaskan semua di website kami, apa saja yang didapatkan ketika Anda join PIR ya. Jadi PIR ini adalah salah satu layanan investasi, panduan investasi. Anda dapatkan rekomendasi, tentu saja rekomendasi saham apa saja yang menarik untuk diinvest. Jadi tidak setiap hari, tentu saja dalam beberapa waktu Anda akan dapatkan saham-saham yang menarik. Kemudian Anda akan dipandu dalam melakukan akumulasi sampai dengan distribusi. Kemudian Anda juga dapat berkonsultasi investing plan dan portofolio Anda. Misalkan Anda sekarang ini punya portofolio kinerjanya kurang baik, Anda bisa berkonsultasi untuk diperbaiki, untuk dirampingkan, untuk dioptimalkan, untuk ditingkatkan posisi cashnya, mana saja yang harus dijual, mana saja yang harus ditambah dan sebagainya. Anda bisa berkonsultasi. PIR sejauh ini pertumbuhannya hampir juga menyamai PTR. PTR sudah hampir 100%, mungkin di pertengahan tahun ini sudah menyentuh angka 100%. PIR ya sudah 90%. Kita harapkan juga ini akan segera mencapai level 100%, sehingga nantinya ya kita bisa melihat investasi kita di atas rata-rata. Sekarang pun kita sudah di atas IHSG sangat jauh. Dan ini laporan kinerja ini bukan berarti kita tidak pernah rugi. Tentu saja sangat sering rugi, tapi kita tahu batasan-batasan rugi yang kita siapkan ketika kita berinvestasi. Jadi kinerja kita semua dilaporkan, baik itu PIR, PTR, PIRS. Ya, ketika Anda mau join, Anda harus tahu bagaimana layanan ini bekerja, apa saja yang Anda dapatkan, dan juga jangan lupa track recordnya juga Anda pelajari. Ya, jadi ketika Anda join, ya Anda tahu ya bahwa investasi itu tidaklah pasti ada profit, ada loss, dan seperti itu ya hal yang biasa, sama halnya seperti bisnis-bisnis yang lainnya. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, masih ada ide saham yang lain dari Amri Safrudin. Energi bakalan naik lagi nggak? Kemarin energi sudah mencapai level 290 dan sempat mengalami kenaikan ke 300-an. Namun
Lagi-lagi memang ini sudah sangat-sangat tinggi karena sudah di atas target kami. Target berikutnya adalah di 400 adalah gap. Namun sementara ini energi mengalami koreksi ya. Menurut kami sementara ini selama trennya belum patah, belum harga turun di bawah 60, ya cepat atau lambat dia akan bergerak naik lagi. Ya, tapi ya Anda harus mewajari dia koreksi karena dia sudah sangat tinggi naiknya energi ini. Ya, dan ini sudah kita bahas di bulan Februari yang lalu, merupakan saham yang akan manggung ya. Nah, ini sudah tervalidasi, harga sudah naik. Ya, inilah ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ya wajar-wajar aja. Gitu ya. Sekarang ini koreksinya wajar. Ya, kalau kami mungkin belum berani untuk beli di saham ini saat ini, meskipun dia memang masih potensi naik. Karena masih banyak saham yang belum naik. Ya, yang posisinya mungkin sama dengan saham energi di bulan Februari yang lalu. Begitu kira-kira. Jadi pilihan saham itu sangat banyak dan pilihlah yang mana yang terbaik dan yang aman sesuai dengan profil Anda. Kemudian dari Pak Tony bahas PTBA. PTBA masih turun, targetnya masih sama. Kita sudah buatkan edisi khusus. Target 1 sudah, target 2 sudah, target ketiga berikutnya di 3.790 di mana di situ terdapat sebuah gap. Dan mungkin apakah itu adalah target turun setelah itu naik? Belum tentu. Bisa saja dia turun lebih dalam untuk ya menyeimbangkan dengan dividen yang sudah diberikan. Konsekuensinya adalah seperti itu. Jadi ketika Anda membeli mendekati come date atau ex date, konsekuensi inilah salah satu contohnya. Mungkin bisa Anda jadikan pengalaman, tapi kalau Anda bisa melihat seperti ini tidak harus Anda alami. Kalau menurut kami ya, karena capital gain menurut kami tetap lebih baik daripada dividen. Ya, dividen mungkin hanya cocok untuk Bapak Ibu yang benar-benar tidak ada waktu, benar-benar tidak ada ya kesempatan untuk melihat market lebih banyak. Mungkin dividen bisa menjadi opsi. Dividen adalah salah satu keuntungan yang kita dapatkan dari investasi, tapi memang bukanlah yang terbaik. Anda bisa mendapatkan capital gain 100%, 200%, ribuan persen ya. Nah, dividen mungkin mentok-mentoknya ya Anda bisa lihat di PTBA ini. Seperti itu. Ya, lagi-lagi sekali lagi ini adalah menurut saya. Jadi belum tentu ini sama dengan pendapat Anda, silahkan Anda pelajari sendiri benar atau tidak apa yang saya sampaikan di sini. Semoga Yeftalk malam ini bermanfaat, menginspirasi, Bapak Ibu dapat masukan, pandangan lain sehingga Anda dapat berinvestasi ataupun trading di saham lebih baik lagi. Harapan kami seperti itu dan Yeftalk ini dapat menjadi sarana atau ya media yang dapat mempercepat proses belajar Anda di market. Ya, belajar itu terus menerus, tidak ada habisnya. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa sudah jago dan sebagainya. Tetap belajar, tetap mendengarkan pandangan orang lain, masukan-masukan orang lain. Seperti itulah kita akan bertumbuh di market. Itu saja. Sekali lagi, malam ini ada promo penawaran Invest in June voucher ya, sampai dengan 1,8 juta. Silakan Anda manfaatkan untuk perpanjang membership ataupun untuk join untuk member baru yang mungkin belum pernah dan ingin coba invest bersama YEF. Kira-kira saham apa saja yang ke depan yang akan kita invest, nanti akan Anda dapatkan di peer ataupun peers. Kalau sekarang ini penawarannya khusus untuk peer, jadi silakan Anda manfaatkan untuk join peer. Gitu saja. Mohon maaf apabila ada banyak salah, banyak kekurangan dalam penyampaian Yeftalk malam ini ya. Semoga Yeftalk tetap memberikan manfaat, memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Apabila Anda baru pertama kali nonton, silakan subscribe. Boleh di-share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu, keluarga atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading atau investasi saham, diajak nonton Yeftalk. Ya hampir setiap malam kita akan berikan Yeftalk. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.